udah kamu resign aja nanti kita sama-sama sukses di sini gitu kan. Tapi Oh. turns out pas aku kuliah itu pas lagi lockdown itu ya Kak Heeh. ya, aku udah wisuda, itu tuh kita tuh kan gulung tikar ya. Heeh. Jadi jujur banyak banget ininya sih Kak, apa namanya, Oh utangnya. my god. Iya bener-bener kayak Ratusan? lagi si Gitu? pengusaha nih ya, karena ada Heeh. MBG kan semua harga jadi naik ya Kak ya, itu tuh Oh. bener-bener naiknya tuh parah banget. Jadi kayak Oh. profit kita tuh makin turun, bahkan kadang mungkin pernah minus gitu Kak. Jadi tuh ya pinter-pinter kita nyari, waduh kita nih harus efisien apalagi ya, tanpa mengurangi rasa, tanpa Mhm. mengurangi kualitas. Nah Teman terbaik Pro2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2. Halo teman Pro2, balik lagi di podcast RRI Bandar Lampung, Tiada Hari Tanpa Karya. Dan kali ini bareng sama gue Imovani yang hadir di podcast kita hari ini. Kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang seru banget, dan mungkin ini juga relate sama kamu teman Pro2, anak muda yang lagi bingung gitu ya, mau ikut dengan usaha keluarga atau punya pilihan sendiri ya. Karena kalau kita ngomongin soal topik hari ini adalah tentang bisnis keluarga, warisan atau pilihan ya. Karena kalau kita lihat mungkin sekarang teman Pro2 ada sebuah bisnis yang sekarang udah berkembang, udah maju. Mungkin ya dulunya adalah berawal dari dapur kecil atau dari garasi kecil atau mungkin dari harapan orang tua gitu ya untuk menghidupi keluarganya. Tapi berkembang, maju dan akhirnya menjadi bisnis keluarga yang cukup bisa dibilang mapan gitu ya, dan melibatkan keluarga itu sendiri untuk mengembangkan usaha tersebut. Nah, seperti hari ini yang kita akan bahas tentang bisnis keluarga, warisan atau pilihan ya. Karena kita udah bareng sama seorang yang juga bisa dibilang menggeluti atau mengembangkan usaha keluarga yang sampai saat ini juga terus berkembang ya. Beliau juga adalah pelaku UMKM yang kita udah datengin langsung di podcast kita hari ini. Kita langsung sambut dengan meriah Kariska. Halo Kariska, Rami. halo Kak Ima. Hai, apa kabar Kariska? Alhamdulillah luar biasa ya walaupun puasa nih. Walaupun puasa, tapi tetap semangat Kariska. Semangat terus Semangat dong. terus. Kariska ini adalah pelaku UMKM. Apa bahasanya kalau shift marketing ya Kak ya? Iya. Shift marketing dari Ayam Ladas Lampung. Mungkin kalau kamu yang juga udah tahu teman Pro2, Ayam Ladas ini salah satu usaha UMKM di Provinsi Lampung yang cukup terkenal ya kan? Karena kita Amin. tahu ya produknya itu emang pas juga sama lidah orang Lampung. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau ya. pasnya. Nah hari ini kita ngomong sama Kariska karena kita pas banget bisnis ini bisa dibilang bisnis keluarga ya, Ayam Ladas nih ya Kak ya. Yes benar. Yes. Bisnis keluarga sih soalnya ada 4 orang yang terlibat di sini ya. Ada 4 orang, Heeh. itu kakak beradik atau gimana Kak? Ya kakak beradik dan kakak ipar gitu. Jadi CEO-nya itu adalah kakakku yang kedua. Oh oke. Heeh, karena dia yang menciptakan menu-menu ya kan. Itu dia R&D dan operasional itu dia. Terus suaminya itu di bagian sales. Oke. Kakakku yang pertama itu yang ngejagain duit gitu kan. Oh, bendaharanya ya, finance accounting-nya ya, itu accounting dia. semua. Terus tapi kalau bagian marketing atau masih ke CRM dan itu aku bagiannya aku. Oh, jadi 4 orang ini yang juga bisa dibilang keluarga deket ya. Karena keluarga bener inti gitu loh, keluarga inti. Bener-bener inti Bener-bener banget inti ini. banget gitu ya mengembangkan usaha ini. Tapi kalau bisa dibilang ini bukan dari orang tua ya kalau gitu, bukan warisan dari orang tua atau gimana? Bukan Dari kakak warisan. ya? Iya emang kayak kita dia kayak punya ide kita jualan jujur sebenarnya tuh kalau dari orang tua tuh udah banyak sih ya dari aku SD malahan tuh udah dari TK bahkan ya udah Dari ikut-ikut karena emang orang tuanya jualan ya Oh, gitu iya. tapi emang Jadi bisnisnya bukan yang ini gitu. jadi emang dari kecil udah terbiasa ngeliat orang tua itu ikut juga mungkin ya marketing gitu ya, atau ngeliatin orang tua masak gitu Iya, ya. jualan kan kalau dulu kayak ada obat-obatan, terus Oh. habis itu ngejual jasa salon-salon Oh gitu. gitu, banyak ragamnya kalau gitu Iya ya. banyak banget ragamnya. Jadi emang dari kecil udah dicobain terus akhirnya kayak pas awal SMA kalau aku kelar kuliah akhirnya kayak kayaknya kita bisnis ini aja deh. Tapi itu juga udah melewati banyak jenis bisnis ya. Akhirnya kayak yaudah kita coba di kuliner aja gitu. Oke, jadi kakak pertama kali apa ya bisa dibilang punya ide lah
ya bikin usaha ini itu kapan? Sejak kapan? Dari kapan tahunnya boleh tahu nggak? Sebenarnya kalau ditarik banget tuh dari 2012 ya. Kita yang udah bener-bener kayak 2012. oh ya kita bikin bisnis kuliner yuk gitu kan. Jadi pas aku SMA kelas 1, kakak aku baru kelar kuliah, kita pilih tuh Sosgul. Dulu tuh kayak sosis gulung gitu. Jadi pelopornya alhamdulillah dulu kita ya sosis gulung mie itu kita. Terus buka di outlet-outlet, di mall gitu kan. Tapi karena pandemi gitu kan, mall kan pada nggak boleh ini ya Buka kayak ya, buka sepi ya, ya gitu ya kan, lockdown sepi ya. banget, Terus lockdown. akhirnya kita kayak tiba-tiba emang sebelumnya kita udah punya bisnis apa namanya dine in juga kan, resto. Hanya kita pilih Ladas, kebetulan online doang nih gitu kan. Pas di rumah aja gitu kan, akhirnya alhamdulillah naik gitu sih. Makanya orang-orang Oke. mungkin taunya sekarang tuh Ladas ya Ayam gitu. Ladas. Padahal sebenarnya awalnya dulu adalah Sosgul itu Dari ya. Sosgul yang 2012. sebenarnya malah udah nyampe di mall-mall dulu ya kan? Iya, di Malang juga pernah Kak. Iya, udah nyampe ke mall-mall yang pada akhirnya itu harus mungkin ya berinovasi lah ibarat kata karena tadi ada pandemi gitu ya. Yes. Pandemi yang ngebuat mall waktu itu kan bener bener sepi ya teman Pro 2. Yes. Kita nggak boleh ke mall waktu itu. Gulung tikar ini semua hampir sisa 3 dari belasan itu cuma sisa 3 Kak. Oke. Terus kemudian dari kakak yang awalnya Sosgul itu Kak Rizka mulai deh atau misalnya dipanggil, "Kak, lu bantuin gue dong," gitu. "Nih sibuk banget nih." Atau misalnya apa mengajukan diri sendiri, "Kak, ikutan dong gue bisnis lo," gitu atau gimana? Karena emang dari kecil suka jualan ya, jadi kan dia emang kayaknya kita coba jualan ini dia zaman dulu di Pekor ya Kak ya, masih awal-awal banget tuh, "Oh yaudah yuk aku ikut, ayo deh ikut jualan," aku ikut gitu. Sampai akhirnya kita ini sendiri, gulung sendiri, terus kayaknya ini makin ramai deh kita ini orang. Akhirnya kayak baru berdua tadinya. Oh. Terus akhirnya ngajak kakak aku juga yang kerja kan, kita suruh ya udah kamu resign aja, kamu megangin uang kita gitu. Jadi supaya kita nggak seenaknya nih. Akhirnya dia nikah juga, diajakin suaminya juga. Jadi kayak akhirnya jadi berempat gitu. Tapi bener-bener yakin banget nih kayaknya sampai harus resign, yakin kalau kayaknya usaha ini akan bener-bener menghidupi gitu ya, mencukupi. Itu gimana Kak? Sampai bener-bener memutuskan, "Dadi gue resign bener-bener fokus nih di usaha keluarga ini," gitu. Ya karena kalau dulu kan kakakku yang pertama kedua tuh suka kayak ya udah kamu resign aja nanti kita sama-sama sukses di sini gitu kan. Tapi turns out pas aku kuliah itu pas lagi lockdown itu ya Kak ya, aku udah wisuda, itu tuh kita itu kan gulung tikar ya. Jadi jujur banyak banget ininya sih Kak, apa namanya utangnya. Oh my god. Iya benar-benar kayak ratusan gitu. Jadi benar-benar kayak wah semuanya kita mau nggak mau ya kita lay off gitu kan. Akhirnya kayak ya udah kita turun berempat sendiri nih gitu kan. Sebenarnya itu emang kenapa bisa mau ya karena mungkin punya keyakinan aja sih Kak ya, kayak dengan utangnya sebanyak ini kita coba dengan bisnis baru yuk kita bareng-bareng usaha gitu kan. Siapa tahu bisa. Tapi dia juga nggak yang ini sih, kalau kamu mau kerja, karena aku fresh graduate kan, harusnya kayak bisa nih kerja di tempat orang gitu kan, Di kayak perusahaan besar misalnya ya, pasti ke digaji SCBD gede nih, misalnya. gitu kan, daripada harus kayak menanggung utang banyak nih ya kan gitu. Tapi nggak tahu ya, aku kayak believe aja gitu sama bisnis ini gitu. Yaudah yuk kita coba, akhirnya Mungkin ya kakak juga alhamdulillah. pintar juga nih ngebuat adik-adiknya yakin kalau usaha ini bisa maju ke depan gitu. Iya kayaknya aku kena closing deh sama kakakku ya. Jadi kita yakin deh gitu. Tapi pada saatnya bener-bener aku kira sih emang awal walaupun kena pandemi tapi kan nggak kayak harus punya hutang banyak gitu. Gua nggak nyampe ke sana mikirnya. Tapi bener-bener nyampe punya hutang ratusan nilainya itu nggak mudah loh untuk bisa dibilang menghadapi itu kan gitu. Iya, mungkin karena kita cukup yakin dan solid ya Kak ya. Kita tuh sebenarnya kalau aku pikir sih kita berempat sama-sama konsistensi gitu kan Kak. Jadi nggak tergiur sana sini, benar-benar kayak cukup bisa dibilang ulet lah gitu kan sama apa yang dikerjain gitu. Akhirnya kayak oh ya udah nih kayaknya kita bareng-bareng di sini yuk, kita konsisten. Ya akhirnya selesai juga gitu alhamdulillahnya ya. Jadi kalau gitu orang tua punya anak 3 nih Kak? 4. Oh 4, dan satunya nggak ikut? Satunya punya bisnis sendiri. Oh bisnis gitu. sendiri, saingan nggak Kak? Enggak, Enggak ya? untungnya justru malah membantu gitu Karena ya. beda-beda ini ya, beda Dia di beda- multimedia, beda bidang, advertising ya. yes, Yes, gitu. beda Sebenarnya bidang. cukup saling ini sih Kak, saling apa namanya mengisi ya kelebihan-kelebihan satu sama Iya, lain iya, gitu iya. sih. Karena kebetulan yang satu bukan usaha kuliner juga ya kan. Jadi bisa me-backup atau bahkan saling mengisi lah Yes. gitu.
Tapi penting juga nih teman Pro 2 mungkin percaya gitu ya sama apa yang kita usahakan ya Kak. Mhm. Kalau udah kitanya ragu-ragu, kita sendiri nggak percaya sama diri kita sendiri, nah itu yang ngebuat akhirnya jadi nggak bisa Susah, maju, susah betul, gitu. bener Kak, itu Jadi sih. Kak Rizka sendiri mungkin punya nilai bahwa yakin nih sama usaha ini bakal maju ke depan gitu ya? Iya, Oke. entah gimana caranya, ya kita cari bareng-bareng ya, berempatan itu gitu, seperti Oke. itu sih Kak. Jadi berempat tuh sering ada kayak rapat, runding ke depan. Tapi namanya Kakak itu kan jujur ya, gue sama adik gue sering berantem loh Kak. Oh Kadang iya? Oh iya sering iya. banget, kadang kan emosional lebih dekat tuh kadang lebih gampang ngambek gitu. Iya Dan bener. lebih gampang ngeluarin kata-kata dengan semudahnya lah Mhm ibarat kata. mhm Kalau orang kan mhm. kadang suka jaga-jaga Iya gitu. iya Tapi kalau iya. sama saudara sendiri itu kan lebih luas gitu. Mhm mhm Sering mhm. nggak sih kayak ada tiba-tiba ada konflik gitu, terus tiba-tiba ngambek, "Udah lah urus sendiri usaha lo," kayak gitu tuh pernah nggak? Eee, pernah, maksudnya kalau berantem sih ya pasti ya, tapi Heeh. itu kita selalu menempatkan itu profesional sih, Kak. Mmm. Makanya orang selalu nanya ya, "Eh, kok bisa sih? Ini loh, awas loh nanti jadi ini berantem apalagi duit," gitu kan Heeh ya. heeh Tapi heeh. kita kayak ya believe aja gitu sama kakakku yang pertama buat jagain duitnya. Heeh. Kita tuh bener-bener kayak, "Lu digaji segini, lu gaji segini, kerjaan lu ini," bener-bener kayak ya kalau salah juga ditegur gitu, tapi nggak ada yang nyampe Mmm. bawa akhirnya ke keluarga itu enggak sih gitu. Jadi kayak ya Mmm. selesai di situ. Misal aku melakukan kesalahan, Mhm. ya udah aku diomongin, "Oh ya udah deh ya emang gue salah di ini," tapi di dalam pekerjaan itu aja gitu. Tapi ya udah. Mhm. Terus aku juga kadang juga suka ngoreksi kakakku ya, jadi Oke. saling koreksi. Mungkin Jadi karena terbuka udah ya ya? terbuka dan udah profesional ya Kak rasanya itu kayak merasa ini Iya, pekerjaan yang emang dilakukan dengan profesional gitu walaupun keluarga iya gitu gitu, ya. bener sih Kak, Kalau karena misalnya mungkin males-malesan ya wajar nanti akhirnya nggak dapet apa-apa gitu, nggak dapet bagian gitu mungkin iya ya. iya kebetulan mungkin 4 orang ini sama-sama ulet sih Kak Sama-sama ya, ulet jadi nah ya sama-sama hardworking parah gitu, jadi mhm. kayak nggak ada yang kayak, "Eh, lo ngapain sih lo nggak kerja?" Nah mungkin Oh, karena kita sama-sama punya itu value enaknya yang sama ya. sih Kak, Iya gitu, iya iya, enak mindset-nya banget. sama, itu yang selalu kita bangun Mhm bonding gitu, jadi kita tiap mhm 1 bulan sekali itu ada bonding lah ya, mhm meeting si-level gitu kan, tapi mhm. sembari ambil bonding, ambil kayak Oke. walaupun di pekerjaan kita pernah singut-singutan, tapi di situ Heeh. kita kayak, "Oh ya udah," Iya sih gitu, itu sih, karena sih. kalau apa ya, bisa dibilang pengalaman ada orang yang asik banget diajakin main, tapi dia nggak asik diajakin kerja gitu. Ada Mhm orang yang asik mhm. banget diajakin kerja emang, tapi dia kalau dimain tuh malah kaku kadang kan Iya orangnya, iya ya iya. kan? Nggak seru, orangnya terlalu kaku, Mhm terlalu apa sih, mhm mhm. terlalu, ya gitu deh gitu. Jadi emang nah kebetulan di keluarga ini kayaknya semuanya dapet ya, mainnya oke, keluarganya Mhm oke, mhm. keluar kerjanya juga masuk Heeh. gitu kan. Kadang gini sih Kak, kita buat nyamain value terus gitu. Jadi Oh, kadang misal kita dapat suatu ilmu baru, mhm, terus kita bagi ya gitu. Jadi kira-kira biar satu value, jadi bukan yang satu doang yang maju. Kadang kalau yang mmm, satu doang yang maju kan pasti akan menganggap rendah yang lain. mhm, Itu gimana caranya, "Eh, ini loh ada ilmu sama, baru, kita oke, sama yuk, kita harus satu mindset nih," gitu. Jadi kalau mhm. misalnya kita salah, ya kita ambil keputusan salah bareng-bareng, Mhm, kalau bagus ya kita bareng-bareng juga gitu. Jadi biar oke. sama point of view-nya bisa dilihat dari berbagai macam sisi ya gitu. Oke oke. Terus sebagai mungkin anak nomor 3 ya, Kak, ya, yang Mhm, agak lebih muda dibanding yang lain, tandanya mhm. apa ya, inovasi anak muda kan lebih lebih cepat ke Kariska nih kalau gitu. Nah, betul betul Ada betul. mungkin hal-hal yang emang selalu Kariska, tonjolkan gitu di bidang, mungkin bagian-bagian yang lebih anak muda ini apa, Kak, Mhm. biasanya, Kak? Biasanya sih namanya aku di bagian marketing ya, dan Mhm memang marketing sangat dinamis ya, terus mhm kayak aku yang bertiga itu kan, milenial. Aku mhm. tuh bener-bener Gen Z? Gen Z yang awal banget nih, jadi Iya, masih zilenial gitu. Jadi heeh emang kadang tuh mereka tuh kayak, "Waduh gebrakan apa lagi nih?" Gitu. Tapi heeh. selalu, di-review lagi gitu loh Kak, kira-kira gebrakan-gebrakan, apa namanya, ini nih, masuk nggak di kita gitu kan. Karena aku Oke. juga pernah kelewatan gitu Ah kan. hah, Terus kayak, "Wah aku maunya cepet cepet cepet," gitu kan. Mau oke. inovasi menu baru teh apa dong, apa ayo dong, Ah gitu. hah. Tapi emang di-hold juga gitu kan kayak, "Bentar ini sama nggak sama value kita? Ini nih sesuai nggak?" Gitu. Jadi Mhm. emang di-review lagi. Tapi aku juga kalau misalnya kena review juga, "Oh ya juga ya nggak sesuai, ya udah sorry deh, oke," gitu. Tapi Jadi kalau mau nerima kritik itu penting dong kalau gitu ya, Kak, ya? iya sih, oh mungkin karena itu ya, Heeh, gitu saling terbukanya karena mau mau terima terima mhm kritik ya, mhm. kalau misalnya nggak mau terima kritik itu yang repot ya? Iya. Oke, tapi, mungkin dari banyak mungkin apa ya, yang dilakuin yang juga udah menjadi sebuah apa ya, kayak pemasarannya, produknya juga yang Mhm. harus diinovasi, apa sekarang yang mungkin kadang jadi tantangan nih buat Kakak, apalagi di in this Ini economy miss bahasanya, ekonomi in ya. this economy gitu, seorang pelaku UMKM, apa nih Kak, tantangan-tantangan sekarang? Wah, Pak, kalau sekarang sih
tiap tahun tuh ada aja gebrakannya sih ya Kak, jujur. Apalagi dari faktor eksternal Heeh. sebenarnya, kayak misalnya kita waktu itu ada efisiensi, pasti mungkin aku sih Iya. kerasa banget ya efisiensi itu, karena kan Mhm. kita kebanyakan, F&B kuliner untuk ngesup ngesup, kantor dan yang lain-lain ya. Jadi Mhm. kalau ada efisiensi itu bener-bener langsung brak Iya, gitu kerasa. kan, tuh Kantor kerasa sekarang banget. nggak ada makan-makan, Kak. Iya kan? Jadi kayak orang menahan semua, hanya keluar dari Ini buka kantongnya puasa aja belum sendiri. ada nih kantor RRI nih Iya karena kan? efisiensi, Iya bener-bener kan? kerasa. Kayak gitu kan. Aku Heeh. tahu banget tuh, habis itu kayak misalnya kalau sekarang tuh ya karena ada MBG nih ya Kak, kalau di Iya. sisi pengusaha nih ya, karena ada Heeh. MBG kan semua harga jadi naik ya Kak ya, itu tuh Oh, bener-bener naiknya tuh parah banget. Jadi kayak oh. profit kita tuh makin turun, bahkan kadang mungkin pernah minus gitu Kak. Jadi tuh ya pinter-pinter kita nyari, waduh kita nih harus efisien apalagi ya, tanpa mengurangi rasa, tanpa Mhm. mengurangi kualitas. Nah itu kita harus yang bener-bener di diuji banget nih kayak, waduh Mhm. efektif dan produktivitas apa nih yang harus kita lakuin. Mhm. Tapi kan nggak boleh ngurangin rasa ya, Kak, ya, itu Mhm. karena kita Bener, kuliner. karena udah kalau kurang rasa itu orang bakal kecewa, Kak, dan itu malah malah jadi Bener, fatal, bisa bahaya, betul, gitu makanya kan. kadang kita memilih untuk naik harga gitu sih, Kak, Iya, masih gitu. mending naik harga sih. Iya, karena kalau naik harga, ya Mhm. udahlah ya, oke, Mhm. mungkin ada beberapa yang kecewa, tapi kita tidak mengecewakan customer-customer yang Bener. udah suka sama rasanya, Bener gitu. bener. Itu sih, Kak. Jadi ya akhirnya pilihannya ya naik harga ya, Kak. Iya, Walaupun emang betul. nggak mungkin nggak signifikan banget naiknya, tapi ada lah perubahan harga dari Iya, sebelumnya, gitu. betul, itu sih. Ih, Wah. nggak berasa ngobrol kita cuma sebentar banget nih teman Pro 2 ya. Tapi terakhir nih, Kak, Mhm. mungkin ada nggak sih pesan buat anak muda yang mungkin sekarang lagi galau juga, "Aduh kayak mana nih ya, gue gabung juga nggak ya sama usaha keluarga gue, Mhm, atau gue mending kerja aja deh," gitu. mhm. Itu gimana kalau menurut Kakak, boleh nggak? Boleh, menurut aku sih Heeh. ya, ini tuh, based on preference masing-masing sih ya. Kalau memang misalnya dia itu memang ada nih bisnis keluarga, tapi kan bisnis keluarga itu divisinya banyak ya, Kak, ya. Mhm. Bahkan kayak aku bisa marketing, ada yang operasional, ada yang apa gitu. Jangan mikir bahwa kayak, "Oh ngurusin bisnis keluarga produknya ini nih, sedangkan gue nggak suka nih di bidang jasa." Padahal dia tuh siapa tahu emang pinter di marketing. Oh Kenapa iya, enggak ya kamu ngesup di marketingnya dong, banyak banyak gitu. bagian lain ya yang bisa, Iya. konten kreatornya bisa, Yes, gitu ya. lihatnya itu dari Banyak justru enak kalau udah ada bisnis keluarga misalnya kan, mhm, apalagi keluarganya udah besar, privilege lah ya, mhm, tinggal privilege, dilanjutin. betul. Tinggal kamu ambil bagian mana yang kamu suka gitu kan, seperti itu sih gitu. Tapi kalau misalnya memang keluarganya, apalagi orang tuanya itu tidak bisa, menyetujui perubahan-perubahan, apalagi dengan yang Iya, sekarang, kadang itu kala kayak agak ini, susah. ada beberapa yang kayak jaga toko tuh, Kak, gitu kan. Mhm, Tokonya mungkin, yang bagiannya itu sulit untuk dikembangin, ya emang mhm bener-bener mhm. konvensional banget gitu kan. Nah itu susah juga kita masuknya nih, kita jaminnya. Tapi kalau misalnya kayak, "Maaf Pah, ini Heeh, aku yang pegang, tapi mhm, aku mau ini nih lebih teknologi gitu kan, mhm. lebih mudah, lebih efisien dan orang tuanya mau, ya kenapa enggak?" Iya Gitu sih. sih menurut aku ya, Ya bisa gitu. mungkin dicari apa ya, minatnya juga ya, yang bikin Yes, nyaman juga dalam bekerja mhm, gitu. By the way, itu dia obrolan kita teman Pro2 sama Kariska, nggak berasa sebentar banget, tapi mhm, nanti tenang aja, kita mudah-mudahan bisa ngobrol lagi sama Kariska ya, Kak, ya. yes. Kamu yang juga mungkin masih penasaran gitu kan tentang usaha-usaha juga di Provinsi Lampung apalagi UMKM, kita bakal bahas terus juga. By the way, terima kasih Kariska. Iya, terima kasih Terima kasih buat teman banyak. Pro2. Bye-bye semuanya. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.